Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Oke, hari ini Zona Forex akan mereview ya dari pergerakan XAU USD dari analisa tadi pagi sampai dengan hari ini. Oke, nggak lama-lama kita akan ke chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di jam 16.23 menit di market XAU USD di time frame H1. Oke, apa yang bisa kita lihat dari pergerakan XAU USD dari pagi tadi hingga sore ini? Sesuai yang saya sampaikan tadi pagi ya di analisa XAU USD, di mana dari pembukaan ini terjadi breakout level psikologi ya di level 1910 ya, terjadi breakout yang candle ini ya, hijau ini. Kemudian ada retest sedikit yang candle merah ini ya. Ini artinya kalau sudah breakout memang kondisinya ini breakout bullish impulsif ya, meskipun kelihatan kecil karena lawan-lawannya ini cukup besar sekali untuk hari ini ya. Jadi tadi saya juga sempat sarankan ke teman-teman kalau terjadi breakout 1910 bisa buy di area 1911 atau 12. Nah, di sini terjadi kenaikan ya, menembus area level 1916 sampai dengan breakout area trendline. Dan ini terbukti kekuatan buyer sangat kuat ya, di mana terbentuknya impulsif bullish ya. Bahkan di sini sempat terjadi impulsif bullish meskipun ada tekanan seller yang masuk ya. Ini ada ekor panjang tapi tidak melebihi dari open di time frame 1 jam ini. Kemudian terjadi candlestick yang kecil-kecil ya. Ini menandakan ada terbentuknya area base. Jadi ketika XAU USD ini terjadi rally panjang ya, rally kemudian ini membentuk area base. Nah, kemudian ini kemungkinan besar akan terjadi rally dengan pembatasan. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil, yang lebih detail untuk kita melihat area base-nya. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini ya, karena ini ada pembentukan impulsif bullish ya yang berdekatan area sini ya, yang saya lihat di sini. Ini saya akan kasih gambaran untuk areanya ya. Ini mungkin bisa aku blok nantinya. Saya ganti warna biru dulu. Ini saya akan membuat area imbalance ya. Nih area sini. Ya, saya kasih penebalan warna. Jadi nanti teman-teman apa yang saya buat di sini nanti bisa jadikan pantauan ya buat teman-teman semua. Saya ganti warna biru. Oke ya. Jadi yang pertama ini saya membuat area imbalance ya, block order ya atau order block di area 1931 sampai dengan 1933 ya. Nanti saya akan tunjukkan maksud dan tujuan saya membuat area ini. Kemudian saya akan saya akan menurunkan levelnya ke level yang lebih kecil yaitu time frame 15 supaya area base-nya yang ini bisa terlihat tuh, betul ya. Nah, di sini bisa terlihat area base ya. Saya akan gambarkan trend line dari area base ini. Ya, kemungkinan besar seperti ini. Ya. Oke, kemungkinan besar seperti ini. Ini yang trend line atas. Ini yang trendline bawah. Oke ya. Kita perhatikan di sini pembentukan chart pattern ya di time frame M15 ini membentuk area base setelah dia rally base ya. Nah, di sini kita perhatikan ini membentuk rising wedge ya. Rising wedge itu di mana higher high makin meninggi ya, higher low makin meninggi tapi merucut ya. Ini merucut jadi membentuk rising wedge. Nah, chart pattern rising wedge ini jika nantinya ya pergerakan ini berhasil breakout area trend line ini ya, dan dia berhasil juga breakout level resisten tertingginya ini
ya, yang hari ini di 1948. Saya ganti warna coklat. Oke. Ya, di sini ya, kalau dia berhasil breakout area trendline dan area resisten, kemungkinan dia akan menambahkan higher high-nya lebih tinggi lagi di level 1958 ya, 1958 jika dia breakout level 1948. Jadi strategi untuk hari ini seperti apa? Yang pertama saya katakan range pergerakan rata-rata untuk XAUUSD ya untuk hari ini sebenarnya sudah melebihi range rata-rata harian XAUUSD. Sebenarnya sudah terlalu besar ya fluktuasinya karena tekanan, karena dorongan dari geopolitik yang hari ini terjadi gejolak ya antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kondisi pasar naik untuk XAUUSD ya sebagai aset yang aman atau safe haven. Tapi itu seputar berita yang terjadi ya. Tapi market apa aja bisa terjadi. Yang penting kita bisa tahu area-area penting mana yang bisa di breakout atau gagal breakout atau false break. Nah, yang pasti di sini saat ini pergerakan membentuk area base. Dan teman-teman tolong pantau yang pertama nih ya. Jika dia breakout area trendline ya, area trendline ini dan area resisten 1948 yang warna coklat ini ya, kalau nanti itu breakout ya bisa terjadi kenaikan sampai dengan 1958. Jangan lupa entry breakout itu ketika sudah menembus area resisten ya, bukan langsung ambil posisi ya, tapi tunggu candle itu habis dulu ya. Kemudian pastikan candle berikutnya betul-betul ada istilahnya ada posisi yang dimana candlenya itu naik. Nah, baru boleh ambil entry di area situ. Jadi jangan breakout langsung ambil entry, itu salah ya teman-teman ya. Pastikan benar-benar. Jadi yang mendengarkan informasi ini jangan dipotong-potong atau di skip, nanti akan salah paham ya. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua di sini kalau terjadi breakout area trendline bawah ya, ini juga jangan langsung ambil posisi sell ya. Pastikan sell lebih aman jika dia berhasil breakout di bawah 1933 sampai 1931. Ini maksudnya saya membuat area order block area sini ya. Nah, ini kalau dia breakout di bawah ini, kemungkinan besar dia akan ke 1916 ya. Tapi nanti kalau di 1931 sampai 1933 area imbalance ini ya, maka di sini pastikan juga, makanya ini dipantau. Ini yang paling penting tuh area ini ya. Pastikan 1931 sampai 33 ini area penting. Pembentukan pattern yang terjadi di sini nanti. Kalau ini nanti chart candlestick-nya bearish ya, bearish impulsif atau impulsif bearish ya, sampai candle M15 atau 1 jamnya habis di area ini ya, saya pastikan dia akan koreksi ya, retest area 1916. Nah, batasannya antara ini 1916 sampai 1928 area sini. Tapi kalau nanti ini terjadi penolakan area ini ya, buyer masih kuat mendorong kekuatannya untuk naik ya. Nah, nanti pastikan pattern-pattern yang bullish ya. Yang belum paham pattern bisa belajar dulu di playlist Belajar Yuk, itu sudah lengkap sekali ya. Jenis-jenis pattern naik, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di area sini ya. Jadi jangan sampai salah pengertian ya. Jadi area penting wajib dipantau ya di kisaran 1931 sampai dengan 1933. Ini masuk area penting ya. Oke, saya juga mengingatkan nanti malam itu jam 20.30 ada berita di Amerika. Ini saya akan masuk dalam website di Forex Factory ya, beritanya bisa dilihat, silakan. Untuk informasi berita malam ini ya, nanti yang akan keluar jam pukul 20.30 ya, data Amerika mengenai prelim GDP ya dan unemployment claim. Nah, di sini yang paling berpengaruh atau high impact yang warna merah ya, kotak merah kecil ini, di mana mengenai data GDP Amerika atau Gross Domestic Product
ya, yang memiliki pengertian untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Dan di sini dikeluarkan setiap kuartal atau per 4 bulan sekali. Di mana data previousnya 6,9%, kemudian forecastnya adalah 7,0%, jadi ada kenaikan 0,1% di data GDP Amerika. Nantinya kalau aktualnya ini bagus, berarti good currency untuk mata uang dolar. Jadi dolarnya akan menguat jika nanti aktualnya di atas rata-rata forecast dan previous, seperti itu. Tapi kalau nanti hasilnya jelek, ya berarti dolar akan melemah, efeknya di emas akan naik. Tapi kalau ini datanya bagus, dolarnya menguat, emasnya turun. Nah, terus kemudian yang warna orange mengenai unemployment claim, tingkat pengangguran di sebuah negara Amerika, di mana previousnya 248.000 diprediksikan turun menjadi 233.000. Jadi nanti kalau aktualnya ini sesuai dengan forecast, ya hasilnya adalah turun, maka di negara tersebut berhasil menekan tingkat pengangguran, jadi dolarnya akan menguat ya kalau turun. Tapi kalau nantinya datanya naik, jadi pengangguran tinggi di sana karena banyak kos yang dikeluarkan, maka di sini akan terjadi pelemahan pada mata uang dolar dan emas akan naik. Tapi kalau nanti hasilnya jelek untuk unemployment claim-nya, ya jadi berhasil di negara tersebut untuk menekan tingkat pengangguran, maka dolarnya menguat. Jadi kalau untuk sementara dari previous dan forecast ini, dari dua data ini, dan yang khususnya high impact ya untuk GDP di Amerika ini, mendorong untuk sementara ini ya, mendorong penguatan pada mata uang dolar. Tinggal kita lihat aktualnya nanti jam 20.30 bagaimana data ini akan keluar, bagaimana efeknya kepada market XAU USD nanti kita perhatikan. Tapi untuk data ini sementara ini mendorong pada mata uang dolar menguat. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk mengenai berita malam ini pukul 20.30. Sekarang kita kembali ke chart. Oke, itu tadi berita yang saya sampaikan ya. Jadi nanti dipantau bareng-bareng jam 20.30. Apakah nanti dolarnya akan menguat atau akan melemah? Kalau melemah berarti akan ada dorongan level lebih tinggi lagi ya di area 1958 target berikutnya ya. Tapi kalau nanti dolarnya menguat, maka ada dorongan ini terjadi koreksi. Yang pastikan dulu dia breakout area 1931 sampai 1933. Kalau nanti breakout di bawah ini boleh sell di bawah 1930 atau 28 ya, atau 29 ya. Targetnya adalah 1916 area sini. Ya, kalau terjadi breakout area trendline ya, pastikan dulu sampai area 1931 sampai 33 ya. Sesuai saya sampaikan tadi ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk review sore ini ya, semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah berdonasi ya. Linknya yang mau donasi, linknya ada di deskripsi ya, atau di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan up to date dari Zona Forex ya. Jadi tidak ketinggalan informasinya. Kemudian jangan lupa share video ini ya kepada teman-teman Anda supaya video ini semakin berkembang ke depannya, banyak yang kenal. Jadi kita bisa menyebarkan informasi yang baik dan benar ya, serta yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.